yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Kita akan mulai ibadah pemberangkatan jenazah pada saat pagi hari ini. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur kepada-Mu Tuhan, buat kesempatan yang berikan kepada kami saat pagi hari ini. Tuhan beri kesehatan kepada kami, Tuhan beri kekuatan kepada kami. Ini semua bukan karena kuat dan gagah kami Bapa. Ini semua karena kasih Allah yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami. Pada saat pagi hari ini kami mau memulai ibadah pemberangkatan jenazah dari Ibu almarhum Ibu David ya Bapa. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, penyertaan-Mu sempurna dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami serahkan ibadah pemberangkatan jenazah pada saat pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita buka buku pujian di halaman 10 nomor 30. Di seberang sana air mata ternyata.
sejenak-sejenak segala susah dan sakit sudah tidak ada lagi. Karena di belakang langit biru ada mahkota setiap kehidupan kita yang percaya pada Tuhan. Amin. Mari kita lanjutkan di halaman 8 nomor 25. Belakang langit biru. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan saat pagi hari ini dapat menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita, sehingga dapat mengubah setiap kehidupan kita untuk lebih semakin hari semakin dekat kepada Tuhan, semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami sadar Tuhan pagi hari ini ketika kami sedang dalam kesedihan, ketika kami sedang dalam duka cita, ketika kami merasa sangat kehilangan, sungguh tidak ada tempat lain bagi kami selain hanya bisa bersembunyi di balik kekuatan janji firman Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan memberkati kami dengan firman daripada Tuhan, sehingga Tuhan firman-Mu menjadi kekuatan, penghiburan buat keluarga yang ditinggalkan maupun sidang perkabungan yang pagi hari ini hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau bekerja melalui pemberitaan firman-Mu. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan memberangkatkan jenazah untuk dimakamkan di pemakaman Kembang Kuning. Tapi sebelum itu, kita sekali lagi biarlah diberi kekuatan oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan diambil dari kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang pertama dan ayat yang ke-11.
Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang pertama dan ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktu. Ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktu. Bahkan ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal hingga akhir. Bapak Ibu yang terkasih, sesungguhnya di bawah kolong langit ini semua ada masa dan waktunya. Ada waktu sesuai dicatat di sini, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk juga beriang dan menari. Segala sesuatu ada waktunya. Tetapi yang menarik adalah di terjemahan bahasa Inggris tertulis lebih jelas lagi. For everything there is an appointed time and an appropriate time for every activity on earth. Jadi segala sesuatu itu sudah ditentukan waktunya dan ditentukan untuk waktu yang tepat. Seringkali kita berpikir gini, Tuhan, aku belum siap kalau ditinggal. Tuhan, aku belum siap kalau kehilangan. Tetapi firman Tuhan ini jelas mengatakan segalanya itu diberikan di waktu yang tepat, appropriate, sangat tepat pada waktunya. Saya tahu rasanya kehilangan. 2,5 tahun yang lalu saya juga kehilangan separuh jiwa saya. Di ruangan ini juga sebelah sana saya merasakan betul. Makanya saya nggak pernah kalau di dalam kebaktian penghiburan atau di waktu duka cita seperti ini saya katakan pada pihak keluarga, kamu yang kuat ya, karena di dalam Tuhan kamu bisa melakukan perkara yang besar. Loh, enggak, memang ini adalah waktunya untuk duka cita. Kenapa? Karena kehilangan. Tetapi ingatlah, segala sesuatunya itu diatur oleh Tuhan. Itu di waktu yang paling tepat. Ya, saya percaya Mama bukan 4 tahun atau 5 tahun yang lalu ketika masih di ruang ICU di rumah mitra keluarga, saya masih ingat sekali. Tetapi di ranjang rumah ketika Mama sudah berpikir siap, karena apa? Segala sesuatunya sudah selesai, waktunya sudah tepat. Memang kita akan memikirkan, kalau dipikir-pikir semuanya itu tidak bisa kita terima. Karena memang di ayat yang 11 Tuhan kasih rasa ketidaktahuan di dalam hati kita, ignorance. Ada ketidaktahuan akan rencana Allah. Memang Tuhan tempatkan itu sehingga kita semua ini tidak dapat mengetahuinya di awal. Kita belum jalani, kita tahu semuanya. Lah apa artinya kita jalani hidup ini? Tapi Tuhan biarkan semua itu terjadi supaya kita tidak tahu lebih dulu apa rencana Tuhan. Tetapi pada akhirnya kita semua tahu dan kita pasti akan menyadari bahwa Tuhan memberikan segala sesuatunya indah pada waktunya. Indah pada waktunya di sini Tuhannya ditulis dengan huruf besar, tetapi ketika waktunya N-nya itu dengan huruf kecil. Berarti waktu yang ditentukan ini bukan waktunya Tuhan loh. Tetapi untuk segala sesuatu waktu di dalam hidup ini, di dunia, itu ada waktunya sendiri-sendiri. Ada waktunya sendiri-sendiri. Jalan hidup manusia, ya, kita perhatikan mungkin hari ini banyak orang ngomong, wah beli TV mahal. Enggak, saya katakan TV yang paling mahal itu kalau nyewa, ya. TV paling mahal itu 55 inch sekarang juga cuma 5,5 juta. Itu ada di online shop di mana-mana. Tetapi TV yang kecil berbentuknya cuma kotak bukan persegi, yang ada di ruang ICU atau IGD rumah sakit, itu lebih mahal.
Karena engkau bayar 5,5 juta, itu nggak dapat TV-nya bawa pulang, tapi hanya sewa. Dan di TV itu yang menarik, kamu nggak akan bisa lihat sinetron, kamu tidak bisa lihat film-film yang lain atau live streaming. Di TV itu hanya ada model seperti ini, naik turun, naik turun, naik turun. Itulah hidup. Itulah hidup. Kalau semuanya sudah datar flat, bunyinya tit, itu berarti tandanya sudah meninggal, sudah tidak ada kehidupan. Itulah hidup. Di dalam hidup itu semua ada masanya, ada waktunya. Seperti itulah gambaran hidup. Ada kalanya kita sedang di atas, iya, tapi juga kita pernah pasti akan merasakan kita sedang ada di bawah. Kadang kita bersuka cita luar biasa, tapi kita juga akan merasakan ada kehilangan. Itulah hidup. Jangan pernah mohon sama Tuhan, Tuhan, hidupku biar nyaman. Kalau sudah nyaman, itu berarti tandanya begini garisnya, sudah tidak ada kehidupan lagi. Orang yang biasanya hidup di zona nyaman, itu rohaninya pasti mati di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dia pikir, saya sudah tidak butuh Tuhan lagi. Saya sudah punya harta, saya sudah punya segalanya. Tuhan katakan apa? Buat apa engkau memiliki semua isi dunia, tapi jiwamu binasa? Itu pelajaran penting buat kita pagi hari ini. Untuk segala sesuatu sudah diatur, ada waktunya. Tetapi Tuhan mengatur segala sesuatunya itu pada waktu yang tepat. Bagi keluarga yang ditinggalkan, terus tertanam dan kuat di dalam Tuhan. Ya, kesedihan itu pasti akan hilang dengan sendirinya kalau kita semakin dekat pada sumber hidup. Di dalam Tuhan itu ada penghiburan, ada damai sejahtera, ada sukacita senantiasa. Ya, saya pesan itu aja. Dan teladan dari mama, teladan dari emak yang sudah memberi teladan yang baik selama hidup. Kalau mak setia melayani Tuhan, memperhatikan segala urusan pekerjaan Tuhan, dilanjutkan semuanya. Anak-anak, menantu, cucu menantu, bahkan cicit-cicitnya, semuanya melanjutkan apa yang sudah diteladankan oleh Makci. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau menerima firman Tuhan, yang mau menyimpannya di dalam tanah hati yang baik, yang mau merenungkannya siang dan malam, tetapi harus berani melakukan dalam hidup sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala dan kita akan memberangkatkan peti jenazah. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat berkat firman-Mu. Biarlah firman-Mu termeterai di dalam hati setiap kami pagi hari ini yang menerimanya. Kami tahu Tuhan, di dalam hidup kami ada waktunya, ada masanya. Tetapi yang kami boleh pelajari pagi hari ini, segala sesuatu itu Tuhan letakkan tepat pada waktu yang terbaik dan yang paling tepat menurut ukurannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun boleh terjadi, kami boleh merasa kehilangan, tapi ketika kami tahu bahwa Tuhan taruh rencana yang indah, kami tidak akan larut dalam duka cita, kami tidak akan larut dalam kesedihan, kami akan bangkit, kami akan dipulihkan karena Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh Tuhan mengantarkan peti jenazah ini untuk dimakamkan di Kembang Kuning. Maka kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan beri cuaca yang baik. Tuhan juga pimpin setiap rombongan sampai di pemakaman Kembang Kuning, semua dalam keadaan selamat, dilalukan dari mara bahaya dan malapetaka. Kami boleh memakamkan Mak Cingwa dengan keadaan damai sejahtera dan sukacita sorga mengiringi setiap kami. Maka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami berangkatkan peti jenazah ini untuk kami makamkan di pemakaman Kembang Kuning dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga dengan setiap kami. Tuhan berikan kami kesehatan,
sehingga kami boleh menyelesaikan semua proses yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang Bapak Ibu yang terkasih, angkat kedua tanganmu dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Saudaraku yang kasih, terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa di sorga, kecintaan dari putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai hidupmu senantiasa, mulai dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan untuk selama-lamanya. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Berharga di mata Tuhan semua orang yang dikasihinya. Secara manusia, kami keluarga kehilangan orang yang kami sayangi. Secara manusia kami berduka cita. Tetapi pagi ini kami bersyukur karena mama kami sampai akhir hayatnya tetap memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Dan pagi ini kita mohon pada Tuhan di dalam pemberangkatan nanti, mohon pimpinan Tuhan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Gembala ya, supaya sampai di sana dengan pimpinan Tuhan lancar dan tidak ada kurang satu apapun. Dan saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang sudah ikut dalam prosesi ibadah pemberangkatan ini. Saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi.
Kami bersyukur buat penyertaan-Mu yang begitu sempurna Tuhan, dari Adijasan sampai Kembang Kuning ini. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Urapi kami pribadi lepas pribadi, biar kami boleh merasakan kehadiran-Mu. Kami serahkan Tuhan ibadah pemakaman pada saat siang hari ini, dari awal pertengahan ke akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita pujikan, ada pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan, dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan, dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Puji nama Tuhan. Saat ini Mak Jingwa sudah senang di surga yang mulia, karena di sana ada damai dan sangat gembira ya. Mari kita sambung dengan pujian Sana Surga yang Mulia. Sana surga yang mulia, damai dan gembiralah, pikulan dan tangisan hilanglah. Sana surga yang mulia, sana surga yang mulia, damai dan gembiralah, pikulan dan tangisan hilanglah. Sana surga yang mulia, sana surga yang mulia, damai dan gembiralah, pikulan dan tangisan hilanglah. Sana surga yang mulia, sana surga yang mulia, damai dan gembiralah, pikulan dan tangisan hilanglah. Sana surga yang mulia. Puji nama Tuhan. Di pasal yang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kami mengucap syukur Tuhan kalau Tuhan sudah pimpin jalannya rombongan dan tiba di tempat ini, semua dalam keadaan baik dan selamat. Sebentar lagi kami akan memakamkan Mak Jingwa Tuhan. Kami percaya, kami mau dikuatkan sekali lagi oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara pada kami dan memberi kami kekuatan dan penghiburan melalui kuasa firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman. Haleluya. Amin. Siang hari ini, saya akan membawakan renungan singkat yang diambil dari kitab Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Di sana ada tertulis, sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Tulisan di Yosua 1 ini sangat lain dengan beberapa pasal mundur ke belakang di kitab Ulangan.
Di kitab Ulangan ketika Musa memberkati bangsa Israel, ditulis di sana bahwa Musa adalah abdi Allah. Tetapi ketika Musa mati, Tuhan sendiri yang mengatakan, Musa hambaku telah mati. Hari-hari ini mungkin bagi kita sebagian orang menganggap panggilan hamba Tuhan itu adalah panggilan biasa. Sebagai seorang hamba Tuhan itu bukan sesuatu hal yang penting. Tapi saya mau ingatkan kita semua yang hadir di tempat ini. Segala jerih lelahmu dalam melayani Tuhan, biarlah lakukan dengan niat hati memberi yang terbaik buat Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Karena ketika kita nanti menghembuskan nafas terakhir, dan di mana kita akan nanti dikuburkan, itulah letaknya perbedaan panggilanmu. Apakah engkau hamba manusia? Bahkan tidak sedikit juga ada yang hamba uang karena seumur hidupnya dihabiskan untuk mencari uang. Atau apakah kita akan terbaring dengan Tuhan mengatakan, hambaku telah mati. Bagi semua yang hidup, yang hari ini diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, mari, kalau kita masih dikasih nafas, kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita masih diberi kesempatan untuk melayani Tuhan di tengah pandemi ini, pakai semua seperti untuk melayani Tuhan dan bukan mencari keuntungan buat manusia. Berapa banyak hari-hari ini gereja dan anak-anak Tuhan tidak terlihat terangnya karena tidak mau terlalu banyak ikut dalam kegiatan dalam melayani, terutama bagi jemaat-jemaat yang mati karena COVID-19. Apakah enak kalau kita menjalaninya? Saya kemarin hari Selasa, Senin malam saya dikabarin ada seorang jemaat ternyata ditemukan di rumah dalam keadaan sudah anfal, sudah pingsan. Dibawa ke puskesmas, puskesmas menolak. Dia bilang karena di antigen negatif. Sedangkan yang ada di puskesmas, empat-empatnya semua positif semua. Kalau terus ditaruh di sini, nanti ketularan, Pak. Ya kan? Dan ternyata empat-empatnya itu malam itu juga sudah meninggal. Kemudian diminta untuk dipindahkan ke rumah sakit. Cari ambulan muter-muter sampai kejar-kejaran naik sepeda motor juga nggak dapat. Akhirnya dapat ambulan, cari rumah sakit, muter-muter satu Surabaya juga nggak dapat. Akhirnya dapat di satu rumah sakit umum daerah. Selasa paginya saya dikabari, karena saya tinggal jauh di Sidoarjo, jadi saya hanya kontrol. Seninnya saya dilapori, Selasa pagi saya mulai gerak. Saya kirim beberapa utusan dari gereja untuk nyambang orang ini. Katanya dari perwakilan pihak gereja, karena pihak RT, RW, dan puskesmas minta saksi dari pihak gereja untuk membuat keputusan apa-apa mengenai jemaat ini. Ya kan, saya nggak bisa hadir di sana karena itu sudah tengah malam. Dan kemudian Selasa saya kirim orang untuk ke sana. Saya terima pesan dari orang gereja, katanya sudah masuk ICU, mau dilakukan tindakan. Saya sudah seneng itu malam itu. Mau tidur rasanya enak, sudah besok pagi aja saya urusin di rumah sakit. Siapa tahu malam ini sudah dioperasi karena ada tindakan. Tapi ternyata betapa kagetnya saya ketika Selasa pagi saya kirim seorang supir ke sana. Dan ternyata jawabannya adalah, mana Pak, nggak ada orang yang nungguin. Di ranjang paling pojok ditelantarkan aja kayak terbantar gitu. Cuma dikasih oksigen dengan nafas sengal-sengal. Saya ngomong loh, dari gereja yang kemarin ngurusi itu katanya sudah dilakukan tindakan, dipindah ruang ICU. Mana ruang ICU Pak? Ini IGD khusus COVID Pak. Nggak dikasih apa-apa. Hanya dikasih oksigen aja dengan nafas sengal-sengal seperti itu. Dan akhirnya saya katakan, kalau tindakan coba dilihat. Itu kalau betul-betul katanya dokter stroke sama serangan jantung, itu harusnya kepalanya sudah dioperasi. Ada nggak bekas operasinya? Nggak ada Pak, sama sekali nggak ada. Ya sudah, ketika 11:30 saya dikabari beliau sudah nggak ada. Saya langsung, apapun ceritanya, saya hari ini harus ke Surabaya. Masih tol dicegat, disekat, saya tetap harus ngubur jemaat saya. Saya datang ke rumah sakit, ya kan, baru dikasih tahu, dipanggil sama bagian UGD itu jam 1:30 siang.
Saya padahal sudah sampai di sana sekitar jam 1. Enggak masalah, saya tungguin. Ya kan, betul ya Pak, ini dengan ini. Ya betul, Bapak dari mana? Saya dari pihak gereja, saya mewakili keluarganya. Ya kan, sudah. Ini sudah kami bungkus ya Pak, nanti mau siap untuk dikuburkan. Oke kalau begitu. Lah kok enggak dibungkus, saya masih lihat telapak kakinya. Ya kan. Ini betulnya COVID atau gimana? Iya Pak, ini suspek Pak, karena terakhir ditemukan ada pneumonia. Lu masuknya serangan stroke kok sama jantung. Ya kan? Ya karena ada pneumonia Pak, kita masukkan jadi suspek. Ya sudahlah, silakanlah. Yang penting tolong dilakukan dengan baik ya. Gitu, oke. Pindah ke belakang. Bapak tunggu di lobi ya Pak, nanti kami panggil. Iya, ternyata dipanggilnya bukan 1 jam, 2 jam. Saya baru dipanggil lagi setengah 6 sore. Ya kan, setengah 6 sore saya dipanggil. Saya ditanyai lagi dengan kata-kata yang mengagetkan saya. Ini enaknya ya apa Pak? Loh, Bapak kok tanya begitu? Saya ini bukan keluarga, saya ini dari gereja. Bapak lakukan aja sesuai dengan aturan yang ada. Mau dikubur acara secara COVID ya ada masalah. Saya ikut aturan aja, tapi Bapak jangan tantang sama saya. Ngomong ya apa enak ini? Ya kan? Sudah, lakukan yang terbaik aja Pak, kasihan. Orang ini hidup sebatang kara, nggak punya keluarga. Ya kan? Meninggal ditemukan sama RT RW di rumah dalam keadaan anfal. Gitu ya Pak? Oke Pak, saya bantu. Dan tahu ternyata ambulan baru berangkat bersama-sama dengan saya setengah 9 malam. Dan saya harus kuburkan di Babat Jerawat jam 9 malam. Yang nemenin saya sudah pulang semua. Pak, sudah malam Pak, saya capek Pak. Silakan pulang. Saya yang akan kuburkan sendiri. Tidak ada orang yang nemeni saya kuburkan sendiri. Dan puji Tuhan yang di sebelah saya ini nemenin saya sampai saya selesai ngubur. Di mana terang, pancaran terang anak-anak Tuhan? Hah? Apakah yang lain itu kalau nunggu orang yang punya, yang berada itu mati kemudian royoan untuk dirayani? Tapi orang yang tidak punya apa-apa, yang tinggalnya di gang paling kecil itu digeletakkan gitu saja. Hari ini pelajaran buat kita semua. Di tengah-tengah pandemi ini, anak-anak Tuhan harus nyata terangnya terpancar. Dan sampai Tuhan katakan, pada waktu kita nanti berjumpa dengan Tuhan, Tuhan jemput pulang. Apakah Tuhan katakan, hambaku telah mati? Atau jangan-jangan nanti sampai di sana, Tuhan katakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Cilaka, saudara. Kita hidup melayani Tuhan, seakan-akan melayani Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah kenal kita. Itu cilaka luar biasa, sia-sia semuanya. Saya percaya hari ini, Tuhan akan katakan, hambaku, Cingwa, sudah mati. Engkau yang masih hidup, meneruskan pekerjaan yang masih ada. Itu adalah tugas kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kekuatan yang Tuhan berikan dalam firman-Mu, sekaligus teguran buat semua kami yang ada hari ini. Apakah kami sudah ditemukan Tuhan sebagai seorang hamba Tuhan? Ataukah kami hanya sebagai abdi-abdi saja? Tapi biarlah Tuhan, ketika firman-Mu ini sudah kami dengar, kami meresponi dengan melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Kami akan memancarkan terang kasih Yesus. Kami akan Tuhan melakukan apa yang Tuhan minta untuk kami lakukan. Walaupun terkadang itu terasa susah, tapi bagi Tuhan, kalau Tuhan menyertai kami, tidak ada yang mustahil. Kami boleh belajar dari teladan Mak Cingwa selama hidup. Begitu banyak cerita dan teladan yang ditinggalkan. Kami boleh mengikuti beliau. Karena sesungguhnya hari ini kami semua boleh mendengar, hambaku Cingwa telah mati. Kita yang masih hidup meneruskan sisa-sisa pekerjaan yang masih terada di ladang Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Sebentar lagi hamba akan menguburkan. Kiranya Tuhan pimpin dan beri damai sejahtera di tengah-tengah kami. Sesuai dengan janji firman Tuhan, 1 Petrus 1 ayat 24 dan 25. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman Tuhan yang disampaikan Injil kepada kamu. Demikian juga dengan tubuh jasmanimu yang fana, yang seperti rumput dan bunga.
Ada waktunya dia terlihat indah dan segar, tapi kemudian layu dan gugur. Kami menguburkan tubuhmu yang fana di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita terima kebenaran firman Tuhan lagi. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Saat ini kami akan menguburkan tubuhmu yang fana untuk kembali menjadi debu dan tanah. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi sesungguhnya rohmu sudah kembali kepada Bapa yang mengaruniakannya. Kami makamkan saat ini tubuh dan jenazah dari kekasih kami, Mak Cingwa, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga bagi keluarganya, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri penghiburan, sehingga semuanya boleh melanjutkan cita-cita mulia yang sudah diberikan teladan oleh Mak Cingwa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga mau menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita terima berkat daripada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa di sorga, kecintaan dari putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai hidupmu senantiasa, mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan untuk selama-lamanya. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Sampai jumpa di rumah Bapa yang kekal, Mak Cingwa. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Selain Kau
bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Syukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta.
Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selalu